Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang Illuminati dan Freemason, di mana minggu kemarin kita sudah belajar banyak tentang sejarah dan asal-usul terbentuknya kedua organisasi yang begitu luar biasa. Hari ini kita akan sama-sama lihat seberapa besar pengaruh dari kedua organisasi ini atas seluruh dunia yang ada. Karena mereka sudah masuk begitu banyak sektor yang ada yang bisa kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari. Nggak perlu berlama-lama, silakan bro. Jadi mau lihat yang sektor mana dulu? Ini kegerakan ini, jangan bilang ini adalah antikristusnya. Jadi antikristus di Alkitab 1 Yohanes 2 ada dua. Pertama antikristos, yang kedua antikristi. Tos 1, Kristi jamak. Jadi untuk antikristus bisa muncul, antikristos bisa muncul, dia perlu armada, perlu lembaga, organisasi, dan perlu kelompok. Nah, ini yang disebut antikristi. Ya, antikristi. Ya. Nah, kelompok ini tentu harus menguasai muka bumi untuk bisa membuat sebuah pengendalian. Nah, disinyalir berat, disinyalir sangkaan berat, kelompok inilah yang mengendalikan dunia, yang playing God adalah antikristi adalah mereka. Oke. Tapi kalau antikristus, itu yang kita sedang tunggu ya. Kita tidak menunggu juga ya, tapi ya banyak orang mulai menuduh pribadi-pribadi ya. Saya pikir si pembinasa keji itu kan, yang akan muncul di akhir, yang di masa-masa akhir nanti. Betul. Oke, kita mulai dari itu dulu deh, yang keuangan? Bukan, yang paling top, mata satu tuh. Oh, mata satu. Yang setengah-setengah. Mata satu setengah-setengah ya. Karena muncul di mana-mana kan itu. Ya, jadi dasar pemikirannya adalah begini. Saya akan bukakan sebentar gambarnya supaya teman-teman juga bisa melihat beberapa gambar terkait dengan mata satu ya. Saya mau kasih dulu gambar bendera Amerika nih, Bro Pastor. Gambar bendera Amerika yang sebetulnya mau diterbitkan. Mau diterbitkan kapan? Tidak pernah keluar, tapi rencananya gambar bendera Amerika seperti ini. Awalnya? Awalnya. Oke. Jadi ada 7 bintang dan ada sinarnya 9. Kalau Profesor pernah pergi ke Israel melihat yang namanya kandil, kaki dian, ada yang 7 dan 9. Betul. Nah, itu kan kelihatan dari 7 dan 9. Jadi ini dasarnya hitam dan putih, mata satu. Ini mereka banget. Yahudi banget. Ini rencana seperti ini bendera Amerika. Rencana awal waktu mereka masuk ke negara baru yang mau didirikan itu, rencana benderanya seperti ini pertamanya. Tapi tidak pernah muncul sebetulnya. Oke. Jadi tadi saya juga menyebut satu orang ketuanya, itu yang namanya adalah Adam Weishaupt. Nah, ini adalah Adam Weishaupt. Ini adalah ketua pertama dari kelompok Bavarian Illuminati. Ini kelompok orangnya. Nah, kita melihat beberapa gambar lagi. Ini simbol dari Freemason. Ini simbolnya. Gambar ketiga. Logonya mereka ya? Logo mereka. Lihat atasnya ada mata satu, kemudian ada persaudaraan, jabatan tangan. G itu bukan God, G itu adalah Great Architect of the Universe, arsitek besar muka bumi. Dan dari mana kita tahu bahwa ini basicnya adalah orang Yahudi? Lihat itu zaitun. Tanaman itu adalah tanaman lambang dari mereka. Dan tentu saja ini gambar ini menggambarkan bentuk dari Magen David atau bintang Daud. Jadi konstruksi itu kan orang menggunakan jangka dengan penggaris. Itu konstruksi, bergambar konstruksi. Yang V atas itu jangka, V bawah itu penggaris. Ya, itu kalau dilihat dari jauh bentuknya adalah bintang Daud. Ini Yahudi sekali. Oke. Ini lambang yang mereka pakai. Nah, ini adalah gambar yang ketiga. Berikutnya beberapa gambar dalam kegiatan mereka seperti ini. Ini yang keempat. Ada 2 pilar di sana. Kiri kanan. Catur. Jadi jangan bilang kalau saya main catur saya pasti anggota mereka ya. Ini adalah yang mereka pakai. Ini berapa lambang yang mereka gunakan. Tapi kita juga lihat ada gambar-gambar lain yang sebetulnya mirip sebagai pola mereka. Bagi yang baru join di sesi kedua ini, mungkin perlu ikut sesi yang pertama dulu ya. Betul. Supaya bisa mengerti kenapa kita sekarang masuk ke gambar-gambar ini. Ini gambar berikutnya. Pola 2 pilar dengan 1 pilar ada 2 bentuk 4 pilar di kiri, yang di dalam yang warna kuning, bukan yang orange ya, yang kuning. Itu ada 4 pilar, tapi ada 2 kiri kanan. 2 yang di depan. Bentuk pilar yang berdekatan itu pola mereka.
Bentuk pilar yang berdekatan antara yang kuning di depan dengan yang di dalam. Kuning, bukan. Yang kuning di dalam itu kan ada dua kiri, dua kanan. Dua kanan. Ya. Yang dua di kiri dan di kanan itu kan berdekatan. Ya. Itu pola mereka sekali. Desainnya dari mereka. Ya, desain mereka. Dan desain ini sebetulnya sudah terkontaminasi dengan penyembahan dari Filistin. Pola penyembah Filistin. Kita masih ingat gak waktu Samson itu mau meninggal, dia mendorong pilar. Ya. Pilar dengan tangan kanan dan kiri. Itu pasti tidak mungkin jauh pilarnya. Betul. Harus dekat. Iya. Nah, pilar dekat itu adalah konstruksi gaya Filistin. Dan ternyata teradopsi oleh mereka tanpa mereka sadar. Kita akan melihat beberapa gambar lagi yang ada. Nah, ini menarik sekali tentang mata satu. Nah, mata satu sebetulnya kalau kita melihat bentuk mata satu kan adalah seperti ini. Ini bentuk mata satu. Ini aslinya seperti ini. Ini asli mata satu. Coba kita akan melihat sebentar. Asli gambar mata satu, aslinya. Simbol mata satu. Ini aslinya? Ini sudah campuran dari Mesir. Oke. Kalau tidak salah, Katy Perry pernah membuat sebuah video klip. Iya. Penuhnya Dia pakai ini. Ya. Sebetulnya mata satu diambil dari mana? Zakaria 11 ayat 17. Bahwa ada dua macam gembala. Gembala yang pandir itu matanya buta sebelah kanan. Nah, ini bukannya lambang dewa apa gitu ya? Nah, kalau kita lihat sejarahnya seperti ini. Kita lihat sebentar, ini yang aslinya. Jadi yang palsu ini kan adalah mata satu dari kuasa gelap. Ini yang dari sisi rohaninya. Jadi zaman dulu sejarah mata satu itu adalah segitiga itu pasti Mesir. Tapi segitiga yang di atas dipisahkan, itu bicara mengenai anak sulung Tuhan Israel dipisahkan dari Mesir. Dan mata Tuhan dua menjaga mereka berjalan. Ini yang ada di dalam Alkitab? Ini cerita bentuk relief kuno yang diambil dari pola Alkitab. Oke. Jadi Israel dipisahkan dari Mesir dan Tuhan menjaga bangsa Israel dengan matanya melihat senantiasa. Matanya dua ya? Iya. Tapi kelak mata ini berubah jadi satu. Tipuannya, itu yang KW-nya. Gitu. Nah, itu adalah gambar yang ada di depan kita ini. Oke, kita lihat akan berikutnya gambar. Nah, ini sejarahnya menarik sekali. Saya mau tanya nih, Bro Pastor. Iblis itu kan pendusta ya? Yes. Bapak segala dusta. Nah, pertanyaannya apakah iblis itu selalu berdusta atau dia pernah berkata benar? Kalau dia ketemu sama Tuhan, dia berbohong atau berkata benar? Nah ini menarik. Ternyata iblis itu berdusta sama manusia. Tapi kalau sama Tuhan nggak pernah berani dusta. Yang berani dusta sama Tuhan tuh orang Kristen. Kita ya. Nekat betul ya zaman sekarang. Iya. Tuhan tanya sama iblis, kamu dari mana? Keliling dunia. Lihat Ayub nggak? Lihat. Bohong atau benar? Benar. Benar. Satu hari Tuhan mau bunuh Raja Ahab. Tuhan bertanya dalam sebuah dewan, siapa yang mau kasih usul? Berdirilah, bangkit roh dusta. Dan dia berkata, Tuhan berkata, dengan cara apa kamu mau bunuh Ahab? Aku akan masuk ke mulut nabi-nabi dan mereka berkata dusta, Ahab termakan dusta, dia perang dan mati di perang. Ya. Pertanyaannya, roh dusta itu waktu bicara sama Tuhan, itu dusta apa benar? Dia benar ngomong. Benar. Yang ketiga, waktu iblis bicara sama Hawa, kalau engkau memakan buah ini, kau jadi seperti Tuhan. Ya, itu juga benar ya. Itu juga benar. Ya, dia bukan yang menipu sebenarnya. 3 ayat 22 dikatakan, manusia telah menjadi sama seperti kita, tahu baik tahu jahat. Ya. Ternyata kita tahu cerita ini. Nah, setelah Adam itu memakan buah, manusia itu kalau kita melihat gambar yang tadi di depan kita ini kan adalah otak manusia. Otak manusia itu manusia setelah memakan yang namanya buah baik dan jahat, penciumannya, penglihatannya, pemikirannya, pendengarannya, perasaannya, pengecapannya, dan penyentuhannya, itu kemampuannya luar biasa. Contoh, kita sebagai manusia bisa memberikan berapa warna, berapa bau, kita bisa berpikir berapa dalam. Nah, kemampuan itu semua dimungkinkan karena sudah memakan buah pohon baik dan jahat. Nah, jadi kalau kepala saya ini kemudian digergaji nih, misalnya manusia digergaji, dipotong gergaji, seperti ini. Waktu dipotong, itu penampang sebelah kiri diambil, bentuknya seperti gambar yang ada di depan kita ini.
Nah, coba ambil gambar sebelah Oke, jadi gambar ini adalah kiri bawah ya, yang putih itu. kiri bawah yang putih, itu Yang dipotong gambarnya setengah. pakai pensil itu. Ya, Itu adalah otak manusia diambil penampang sebelah kiri. oke. Gambar yang kiri bawah putih itu yang pakai pensil itu, otak manusia tuh yang bentuknya itu loh, yang dikasih arsir tebal itu. Iya, ya. Nah, itu bentuknya mirip dengan gambar mata satu di bawah itu. Jadi ternyata otak manusia kalau dilihat dari jauh, bentuknya seperti mata satu. Dalam otak manusia. Ya, itu. Makanya dikatakan manusia yang sudah makan buah pengetahuan baik dan jahat, maka zaman sekarang kalau lihat gambar apel harus digigit dong apelnya. Iya. Kalau Iya. belum digigit belum pinter. Iya. Harus digigit dulu biar Iya. pinter. Dan nggak mahal kalau nggak digigit. Ya, kalau nggak digigit murah, kalau Iya. digigit mahal. Iya. Gitu. Jadi setelah mereka makan, mereka menjadi seperti Tuhan dan mereka tuh bersyukur karena ada makhluk yang membuka rahasia ini. Mereka bilang Tuhan tuh jahat karena nggak mau rahasia terbongkar. Tapi yang namanya kuasa gelap iblis itu yang kita sebut iblis, sudah membongkar cerita kepada Hawa dengan makan jadi seperti Tuhan. Mereka berterima kasih dan menjadikan ini sebagai Illuminati, pencerah dalam kehidupan mereka. Pencerah itu kan arti daripada kata Illuminati. Illuminati. Sejak itu lambang ini dipakai di semua tempat. Itulah gambar mata satu yang ada di mana-mana. Dan lambang ini bergerak di Jadi banyak tempat. mata satu ini kalau yang di luar versi yang Kristen atau yang Alkitab melambangkan kepintaran seseorang atau pencerahan yang terjadi Ya. di dalam otak manusia. Jadi mereka mengatakan ini adalah kepintaran, pencerahan, hikmat yang hebat, bahkan nggak perlu Tuhan karena manusia sudah menjadi Tuhan yang Tuhan yang kecil-kecil gitu. Sama seperti yang iblis pernah katakan Iya, kepada betul. Hawa di taman. Persis. Oke. Gitu. Oke. Jadi hati-hati kalau Ya. kita melihat cerita ini. Dan siapa yang mempopulerkan ini mata satu ini? Grup ini. Grup ini. Karena lambang mata satu adalah lambang yang mereka pakai resmi di mana-mana. Oke. Begitu. Nah, kita lihat bagaimana kendali mereka untuk masuk dalam keuangan. Ya, pengaruh mereka nih ya. Ya, jadi hari ini saya tidak mau bicara banyak. Saya akan tampilkan saja beberapa gambar supaya para pemirsa yang menonton bisa berpikir sendiri. Jawab sendiri. Supaya jangan sampai saya yang menggiring opini begitu. Jadi silakan dilihat. Ini semua orang dulu punya ini. Ya. Sekarang harganya sudah mahal ini. Silakan dilihat saja ada berapa angka 1 yang ada tulisannya di gambar ini. Ujung kanan, ujung kiri, ujung bawah, ujung atas. Ada 4. 4, di tengah ada 1, Wan. Ya, satu di Ya, tengah. di bawah ada $1. Ya. Ya, totalnya ada berapa? 1, ada 6. Ada 6. Menggiring opini, Pak. Kita lihat gambar berikutnya. Ini ada berikutnya. gambar 1, sering lihat ya. Ya. In God we trust. Oke. Banyak yang bilang ini kebetulan kalau kayak gini kan cocok Kebetulan. logi gitu. Cocok logi. Iya. Oke. Saya akan tampilkan gambarnya supaya silahkan nanti dipikir. Ya. Gambar kedua ini menggambarkan ada matanya 1. Sudah beda sama yang tadi 2 ya? Iya. Sudah berbeda. Ada 13 blok level. Yang paling bawah ada angka Romawi yang artinya 1776. Tahun dari kelahiran Illuminati atau kemerdekaan Amerika. Di 1776. bawahnya ada Novus Ordo Seclorum, gerakan dunia baru, tata pemerintahan yang baru, dan Annuit Coptis, artinya sudah disetujui. Dan di bawahnya tertulis Great Seal, meterai yang besar. Ini di mata uang Amerika. $1. $1. $1 ini. Kenapa yang uang $10, $100 tidak ada? Karena tidak semua orang pegang uang $100. Ya, Tapi kalau $1, semua orang bisa pegang. masuk akal ya. Masuk akal ya. Oke, saya tidak akan menggiring, silakan dilihat saja berikutnya. Ini adalah plakat dari keluarga Rothschild. Yang saya bilang bahwa 82% tipikalnya mirip dengan ini. Gambar-gambar yang dipakai Ya. oleh negara-negara. Perisai di tengah, 2 binatang samping kiri, samping kanan, itu terbiasa seperti itu. Concordia, Industria, dan Integritas. Itu mereka punya statement. Ada gambar burung di perisainya. Ya. Dan beberapa negara menggunakan burung seperti itu. Kemudian di atasnya ada mahkota dengan 5 mutiara. Ya. 5 itu 5 anak yang ada di sana. Masih ingat unicorn, decacorn, bentuknya kuda seperti itu. Ini adalah pola mereka semuanya. Ini memang Ini mereka yang mengeluarkan simbol, pertama ya, kali. simbol keluarga saja. Jadi tidak berarti apa-apa. Tapi tentu saja kalau ada sumbangan-sumbangan uang masuk, donasi, mereka sebagai tanda kehadiran menggunakan simbol ini. Oke, ini sebelah kanan dari uang dolar. Kita lihat apakah burungnya mirip dengan gambar yang kedua tadi.
Ya, mirip ya gedungnya. Jadi tadi sudah bicara mengenai pendirian Amerika dengan 13 koloni. Itu panahnya ada 13, zaitunnya ada 13. Panah yang di kaki sebelah Ya, kanan di kaki kanan kaki bawah sebelah dan kanan. ada zaitun di kaki sebelah kanan. Kemudian kita lihat ada 9 bulu di bagian bawah ekornya. Nah, di atasnya ada bintang juga berjumlah 13. Dengan sebuah statement E pluribus unum yang digigit oleh parungnya. E pluribus itu sama dengan Bhinneka Tunggal Ika. Bermacam-macam, beragam, tapi satu. Sama. Dan ini adalah lambang yang ada di sana. Boleh lihat sebentar ada angka 166? Kiri bawah? Iya, 166. Itu ada 166, ada tambah 5 lagi angka 1. Okay. 5 lagi angka 1. Yang tadi angka yang besar tadi dalam bentuk plakat yang besar. Kita masuk gambar berikutnya saja. Nah, ini adalah original dari seal Mesir. Nanti kita akan akhir dari hari ini akan tayang sebuah film bagaimana cerita soal Mesir, penyembahan dewa Mesir dibawa terus. Ini adalah dewa Mesir, Phoenix. Ada 2 binatang di muka bumi ini yang kita sering ngomong tapi nggak ada barangnya. Pertama naga, kedua burung Phoenix. Nggak ada barangnya itu. Iya. Itu cuma gambarnya. Ya, itu dewa Horus sebetulnya. Mirip ya? Yang ada. Oke, kita lanjutkan. Mirip dengan gambar di mata uang Amerika tadi yang sebelumnya kan? Ya, betul. Kaki kanan ada panah. Betul. Ini saya skip saja dulu. Ini kembali ke gambar mata uang $1. Oke, kita lihat sebentar. Ini angkanya. Tadi sudah ada. Saya akan skip dulu. Kita akan melihat. Ini adalah bagian depan dari uang tersebut. Apakah jelas terlihat ya? Ini George Washington, presiden pertama. Di atasnya ada tulisan buatan Federal Reserve. Jadi yang membuat ini adalah Fed. Pemerintah Amerika menyewa kertas ini, bill ini. Jadi mereka bayar ya setiap tahun? Karena menyewa harus bayar bunga. Bisa dibayangkan siapa lebih kaya antara Fed sama pemerintah Amerika. Iya. Nah, coba sebentar, ini orang mungkin kurang kerjaan orang bilang, kasih mata kita dalam gambar George Washington ini, ambil ke sebelah kanan angka 1, yang ada angka 1 dengan perisai. Ambil kanan atas, ada angka 1 di kanan atas ya. Iya. Kita akan fokuskan di sana gambarnya, ya betul, angka 1. Nah, di angka 1 tadi, di atasnya itu ada yang runcing, betul ya? Bergeser ke kiri, ada lekukan. Dan di lekukan itu ada burung hantu sedang bertengger. Itu adalah namanya Lilith. Binatangnya? Jadi ini lambang dari Lilith. Lilith itu adalah, mereka meyakini, jadi bukan kita ini, bahwa Adam itu sebelum dia ada Hawa, itu sudah punya pasangan bernama Lilith. Jadi Adam itu diambil dari banyak laki-laki, diambillah satu yang namanya Adam, kemudian Tuhan pisahkan, dan dia harus menikah sama perempuan yang nggak boleh ada sebelumnya. Jadi mereka tuh meyakini bahwa Adam tuh bukan manusia yang meyakini siapa? Orang-orang kelompok ini. Illuminati ini. Bahwa Tuhan menciptakan laki dan perempuan banyak. Itu spesies. Ya. Spesies. Jadi kata Adam, kata manusia di Alkitab itu kan bukan kata Adam. Jadi Adam tuh bisa nama, bisa spesies. Ini saya ngomong dari segi pandang kelompok ini ya, bukan Alkitab ya. Mereka percaya ada laki ada perempuan di sana. Lalu Tuhan melihat ada satu jenis spesies, diambil satu, dipisahkan dari kelompoknya, dibawa ke sebuah taman. Dikasih nama Adam dalam huruf besar. Dia tidak bisa menikah dengan perempuan di luar, dia harus menikah dengan buatan Tuhan. Maka diambillah Hawa dari tulang rusuknya. Supaya murni DNA-nya. Nah, sebelum dipisahkan itu oleh Tuhan, mereka percaya Adam sudah punya pasangan namanya adalah Lilith. Pintarnya luar biasa, makanya di banyak tempat kalau film kartun itu selalu adalah yang pintar itu adalah burung hantu. Dia cemburu sekali kenapa Adam kemudian dipisahkan Tuhan dan menikah dengan Hawa. Dan dia sangat benci dan dia kemudian merancang segala hal untuk membunuh Hawa. Dia itu yang ngulik-ngulik ular yang dibawa masuk ke taman di Eden. Jadi versi mereka ular ini, itu dipanas-panasin sama Lilith ini. Dipanas-panasi ini, karena ular sudah ada hari itu, sudah ada, dipanas-panasi oleh Lilith ini. Lilith inilah yang kemudian
menjadi perusak dalam semua acara. Lilith ini adalah lambang dari kuasa gelap sendiri. Itu ada bentuknya bertengger di sebelah Iya, situ. kecil ya. Kecil sekali dan tidak terlihat dengan apa kalau kita membaca. Orang lebih suka uangnya daripada lihat Iya. gambarnya. Iya. Baik, gambar berikutnya adalah ini mata uang dolar yang ada di kanan, sebelah kiri adalah Freemason di Connecticut. Pertanyaannya, apakah persamaan ini gambar kiri sama kanan ini kebetulan? Iya. Jawabannya tidak sama sekali. Ada hubungan di antara Iya. mereka. Polanya sama. Itu gambar-gambar kendali mereka atas keuangan yang bisa ditampilkan. Dan sampai di mana kekuatan mereka di dunia bisnis. Kendali yang dibuat oleh mereka dalam dunia bisnis. Kontrolnya. Yuk kita lihat beberapa gambar saja. Saya akan sampaikan gambarnya, saya tidak akan bahas dengan cepat saja. Ini adalah beberapa organisasi di muka bumi yang menggunakan lambang-lambang yang sama. Bentuknya semua adalah bentuk bintang daun. Kemudian ini mereka menggunakan yang sama, itu ular melingkar di bundernya. Iya. Oke, ini yang dipakai untuk kerajaan Inggris, tetap ada. Kemudian ini yang dipakai untuk cerita-cerita agama-agama, tetap menggunakan pola yang sama. Ini Asia. di luar Kristen di ya, luar agama Kristen. ini. Iya. Jadi mereka merasuk hanya banyak di banyak tempat. Lambang ini lambang biasa dipakai. Kemudian kita tahu ini juga bukan di Kristen, ada dipakai lambangnya. Nah ini cerita urutannya. Hierarkinya daripada Hierarkinya, Illuminati. Ya, itu yang paling bawah sebelah kiri ada tulisan You are here. Ya. Jadi kita ini mungkin ada di bawah itu, yang birth, school, labor, dan segala budak dari hutang di bawah. Kemudian kita bisa melihat ini monarki-monarkinya. Oke, saya pikir ini bagaimana? Oh, logo ini mirip ya. Logo Masonic sebelah kiri atas, di bawah kiri adalah logo Masonic, dan yang sebelah kanan saya tidak perlu cerita logonya apa. Kita pencet-pencet tiap hari. Kita lihat. Saya tidak. Oke. Tapi saya pencet ini. Yang di bawah itu adalah apron dari Masonic, dan yang saya nggak tahu yang di atas itu lambang apa, Anda boleh melihat sendiri. Menarik ya. Menarik. Dan Menarik kelihatannya pertamanya apakah sudah mencapai tempat mana saja yang mereka bisa masuk. Ini sebuah cerita lama yang mungkin saya bisa tampilkan dan saya tidak perlu sebut siapa orangnya, Anda sudah melihat sendiri gambar ini. Tadi ini kan logonya Freemason. Ya, logo Freemason. Tapi tentu saja Bro Pastor akan kenal dengan orang ini dong. Oke. Ini waktu masih muda ya? Ya, waktu dia masih muda. Pelantikan graduate dari sekolahnya. Waktu dia baru lulus? Sebetulnya ini bukan cuma graduate biasa, ini adalah hari pelantikan untuk jadi anggota member. Tapi kita nonton saja supaya orang bisa melihat ini fotonya dan huruf G di belakang. Ini di kampus atau di university? Di ya, university? Uni. Uni. Lihat itu doktor itu ada 3 celana hitam itu doktor berarti ya. Sedang memberikan inaugurasi pelantikan. Seperti ini pelantikan ini. Ini bukan wisuda. Sekaligus pelantikan terselubung. Lihat beberapa daun yang ada disematkan ornamen di bahu dari sebelah kiri. Daun zaitun nih. Iya, zaitun. Unik sekali. Kenapa harus begini kita? Yang sedangkan yang di kanannya profesornya juga menggunakan daun zaitun. Iya. Tangannya berjabat secara aneh sekali, diangkat sekali. Berjabat tidak harus tinggi itu. Iya. Saya kembalikan pada gambar pertama dulu. Itu. Oh, itu cara berjabat tangannya seperti di gambar di lambang ini. Harus lurus. Dari pergelangan tangan harus lurus, jadi tidak boleh ke bawah arahnya, tidak boleh ke atas, apalagi yang sistem zaman sekarang sudah berbeda. Nah, kita akan perjelas saja. Oke. Tidak akan saya sebut siapa orangnya, Anda sudah pilih sendiri saja. Berikutnya ini adalah hanya ada satu tangan yang boleh menyentuh lambang ini di Amerika, yaitu adalah presiden. Dan saya tidak perlu menyebut siapa, karena dari warna kulit tangannya Anda bisa menebak siapa. Ya. Saya lebih suka kita melihat saja kepada logo ini ada di mana? Yang nggak boleh dipegang White semua. House. Ini ada di White House logo ini. Kita lihat cincin yang ada di tangan kanan.
cincinnya. Bukan beli Jatinegara itu, tentu saja. Ini cincinnya. Iya. Kita lihat lambangnya diperbesar sedikit, kita menemukan lambang ini. Jadi jelas sekali kalau kita melihat situasinya. Nah, ini lambangnya diperjelas. Baik, saya akan bukakan satu lambang lagi supaya lebih jelas gambarnya. Nah, ini dia. Lambang Freemason. Oke. Sampai sini bisa? Tadi huruf G juga ada waktu di pelantikan juga ada huruf G tadi ya? Ada. Di kejauhan. Ada, harus ada. Ini bentuk resmi. Huruf G. Huruf Apa G. sih artinya G itu? Great Architect of the Universe. Arsitek besar muka bumi. Dan kalau kita teruskan, mereka memang sudah mendeklar, mereka merancang semua. Mereka merancang semua, mereka tidak takut diketahui, dan mereka tahu. Jadi mereka bukan bicara merancang hanya dari segi bangunan. Oh, bukan. Jadi mereka masuk ke Freemason adalah politik. Tadi ya. Oke. Nah, kita akan melihat satu gambar lagi. Saya tidak perlu sebut, Anda tahu siapa dia, dan saya tidak terlalu terpikat dengan orangnya atau membahas. Saya lihat saja kalungnya. Kalungnya. Ada apa dengan kalungnya? Oh, ini adalah bangunan dari Uni Eropa punya markas besar yang namanya bangunan Bella Monster. Bella Monster. Dan gedung ini seperti ini bentuknya. Saya kembalikan kepada gambar pertama, dipakai sebagai kalung. Itu adalah salib terbalik dipatahkan. Orang bilang ini konspirasi, saya tidak mau membahas, silahkan dilihat saja gambarnya. Lihat sendiri, nilai sendiri. Kemungkinan juga dia pakai tanpa pemahaman. Bisa juga terjadi, jadi kita tidak bisa menyalahkan. Ya. Oke, pertanyaan berikutnya, apakah itu sudah masuk sampai ke dunia spiritual? Agama. Agama. Nah, kita akan melihat gambar berikut ini. Nah, kita akan melihat bagaimana pengaruh mereka masuk bahkan sampai dunia spiritual. Ya. Jadi silakan saja ditemukan gambar ini. Mungkin ada orang menganggap ini adalah gambar pencerahan dari surga. Tapi kita lihat di mana gambar ini ada. Kita masuk gambar yang pertama. Ini ada di katedral di Romania. Gambar ini? Ya, betul. Kita lihat gambar ini. Oke. Berikutnya ada di Nazaret. Lihat di atas itu, mata satu. Mengatasi di langit-langit ya? Ya, di langit yang warna kuning. Di bawahnya justru ada lambang Roh Kudus. Jadi waktu Tuhan Yesus dibaptis, di atasnya bukan hanya burung merpati, tapi ada mata satu. Ini kan juga the eye of God ya panggilannya? Ya. Mata Tuhan. Mata Tuhan. Tapi sebutan kan buat mereka. Ingat bahwa dari awal matanya harus dua. Ya. Kalau yang satu pasti palsu, menurut firman Tuhan tadi. Ini ada di Spanyol, di bumbungannya, gereja di Spanyol, Eropa. Ini ada di Venus, di depan itu, di depan persis. Orang bilang ini ornamen biasa Pak, nggak ada kaitannya sama penyesatan. Ya betul, mereka mungkin hanya menaruh lambang saja untuk membuktikan sebuah kehadiran. Ya, sekali lagi bentuk bangunan di mana depan itu ada segitiga di depan dan ada pilar itu miliknya mereka. Memang pilar ini tidak seperti yang tadi diceritakan, tapi segitiganya. Segitiga di atas tersebut, ya. Ini ada di Itali, di pintu dari gereja di Itali. Ornamennya. Berikutnya adalah dari Manila, katedral di Manila. Berikutnya adalah gereja Mormon. Berikutnya adalah sebuah mezbah ortodoks. Di atas dari gambar Tuhan Yesus itu ada pilarnya, itu ada segitiganya. Betul ya? Kemudian di Paris, Prancis. Ini di ornamennya. Gambar yang ini adalah gambar yang ada di Nazaret. Ini gereja Kabar Baik. Kemudian adalah gereja di mana pilar-pilar masonik segitiga muncul. Iya. Kemudian di Polandia, Somasiu, di depan persis itu gambarnya. Kemudian adalah ini dari Meksiko, kardinal di Meksiko, topinya. Dan yang terakhir di Polandia.
Jadi gambar ini memang sudah biasa dipakai sebagai sebuah pencerahan. Muncul di mana-mana ya. Ya, Nah, tujuan kalau semua lambang-lambang ini muncul, baik. buat apa? Mereka menyatakan bahwa mereka eksis, atau mereka memang ada pernah berperan di tempat itu? Pertama, mereka mau bilang mereka eksis. Kedua, mereka mau taruh alam bawah sadar. Jadi dengan orang melihat setiap hari menganggap ini terbiasa. Tidak akan menganggap ini bahwa sesuatu yang aneh. Ya, jadi ini atau hal yang salah. biasa kan Biasa. gitu. Jadi penyesatan selalu akan mulai dengan keterbiasaan. Jadi eksis mereka ada, mungkin juga adalah tempat yang mereka sudah kuasai. Kita nggak pernah tahu, namanya juga Iya, secret society. Iya. Nah, yang lebih menarik adalah industri Hollywood. Cara mereka untuk memberikan cerita mengenai apa yang terjadi ke masa depan. Orang sering berkata akan muncul nabi palsu. Dulu kita berpikir nabi palsu bentuknya adalah seorang yang dengan jubah yang putih, Ya, kemudian ya. dengan sorban, kemudian dengan apa gaya apa, Layaknya seorang nabi-nabi zaman rohaniwan, dahulu begitu. menyampaikan nubuat yang salah, mendatangkan sebuah mujizat. Tapi kata nabi itu artinya adalah messenger, menyampaikan sebuah pesan masa depan. Bentuknya mungkin nggak seperti yang kita pikir. Bisa berbentuk film, Atau media-media lain. media lain. Jadi saya mengatakan media mana yang ada di dunia ini yang bisa cerita masa depan agak tepat dan detail. Dan orang nggak komplain. Nggak komplain. Saya akan berikan tips Anda menonton film The Simpsons. Di film itu ada begitu banyak cerita yang kemudian akan terjadi. Sebuah revelation yang kelak akan terjadi. Dan kenapa bisa begitu? Saya nggak bisa jawab. Tapi itu yang terjadi. Itu yang ngebahas ini banyak tuh kalau kita buka di YouTube ya. Banyak sekali. Simpson memprediksi yang belum terjadi. Jadi justru ledakan di Beirut itu pernah ada film dari The Simpsons tentang cerita ledakan besar. Dan kita tahu peristiwa Beirut kemarin ledakan itu pada waktu yang bersamaan di hari yang sama atau dua hari sebelumnya ada ledakan di berbagai macam tempat loh. Di Beirut juga? Atau Ya, di negara lain? Di Beirut, di Korea Utara, di Wuhan, di China, United Arab Emirates, di Irak, di Amerika, yang tipenya sama. Cuma nggak sebesar yang di Beirut. Oh ya? Saya kirim gambarnya saja nanti ya, Iya. buat dipasang, jadi teman-teman bisa Iya. ngelihat Dan langsung. ini sudah dimunculkan di Simpson tadi. Di Simpsons cuma digambarkan peristiwa di mana ada sebuah gudang, tiba-tiba ada ledakan. Tapi gudangnya di pinggir laut juga. Ya, Bang. di mana tak gudangnya nggak ada yang pernah tahu. Jadi film ini cuma sekedar pemberitahuan saja. Nah, kalau tadi dibilang misalnya Simpson dipakai sebagai sarana mengkomunikasikan agenda-agenda dari Illuminati tadi. Iya. Nah, tujuannya apa mereka menyuarakan itu? Ingat, saya kembalikan tadi cerita bahwa Tuhan tidak pernah berbuat sesuatu tanpa Oke. bicara pada Mereka nabi-nabinya. berpegang itu. Jadi mereka pegang itu karena mereka mau jadi Tuhan, mereka harus beritahu dulu ke khalayak ramai melalui film, Hollywood, segala macam, termasuk film-film yang ada di Hollywood. Kalau Bro Pester pernah dengar yang namanya iPad God 2, Ya. itu berbicara lebih jelas mengenai peristiwa ke depan yang mungkin sudah terjadi dan belum terjadi. Nonton sekalian. Nanti kita pasang aja sekalian. Pasang sekalian ya. Iya, nanti kita pasang daripada penasaran. Iya. Jadi kita akan lihat bagaimana film ini berbicara tentang situasi. Oke, kita lihat ya filmnya. Tapi ngomong-ngomong berarti mereka juga akan berpengaruh besar terhadap naiknya seseorang untuk memimpin sebuah negara. Betul, betul sekali. 82% itu ya, pengaruh mereka juga pasti ada. Itu 82 yang terlihat. Ada berapa yang mungkin tidak nyata-nyata menampilkan itu. Oke, Ya. ini adalah film yang sedang rame dibuat. iPad Go 2. iPad God 2. Sambil saya bicara, kita lihat filmnya, itu dimulai cerita yang unik, ada kambing keluar, dan lihat di kepalanya sudah ada seperti barcode cap gitu, tidak perlu terlalu kaget melihat ini. Lihat ini, dia mengendalikan segala sesuatu dari atas, semuanya cuma seperti sebuah mainan. Mirip seorang presiden ya, di masa lalu. Ya. Apa yang dia buat, dia cuma sekedar menjadi boneka saja. Lantainya sudah jelas terlihat, lihat gambar-gambar di belakangnya. Ya. Pornografi di sana, pembunuhan di sana. Dan lihat gambarnya. Ya.
Lihat jamnya, situasi yang terjadi. Itu ada burung hantu di atas. Ada burung hantu, semuanya ada digambarkan di sini dengan cepat. Itu ada peta Amerika. Dan tiba-tiba berubah mukanya, berubah wajahnya, menjadi presiden berikutnya. Ya, presiden berikutnya. Iya. Anak perempuan ini melihat ada situasi yang terjadi. Ada pintu exit di sana, dia nggak bisa lari. Dia megang sebuah apel yang terjatuh, menggelinding. Lihat ada bentuk segitiga di sana, terpecah. Apel melambangkan peristiwa yang ada di Taman di Eden. Dia melihat perkembangan ini. Musim dingin. Itu ada tulisan Donald itu. Ya. Ya, dengan cepat sekali. Di dinding. Ya. Jadi ke depan penerusnya sudah terlihat penerusnya. Lihat menara kembar terbakar. Menara kembar terbakar di belakang itu. Ya, mulai runtuh. Dan terus kedalaman terjadi yang namanya penyesatan di mana-mana. Ada orang-orang banyak. Ini tentu saja kita tahu lawan besar di Amerika. Ini minyak. Mereka eksplorasi minyak. Bayi disusupi dari sejak lahir. Anak-anak dikorbankan. Ya, ini bentuk dewa Mesir, Horus, Anubis. Ada. Ini gambarnya penyesatan di mana-mana. Lalu media, edik. Anak-anak kecil sudah edik semuanya. Otaknya dipenuhi oleh pemikiran-pemikiran sekuler. Peperangan terjadi di mana-mana. Kuasa gelap berjalan. Kesengsaraan, kesedihan. Nah, dimasuki secara tidak sadar. Anak kecil dijadikan sebagai tentara. Kehancuran muka bumi terjadi. Para pengerja ditindas. Peperangan, demonstrasi. Pemberontakan di mana-mana dan kuasa gelap merajai. Dipengaruhi mirip Tuhan Yesus ya. Iya. Ya, ini bukan Tuhan Yesus. Coba lihat di kepalanya. Inilah Antichrist. Lambang Antichrist. Ya, akan muncul nanti. Ya, yang akan muncul. Anak-anak ini semuanya disusupi. Dia masuk ke semua sektor kehidupan. Dewa Anubis di depan. Semua bentuk dewa yang ada di muka bumi ini. Ikan-ikan di jala, bukan ikan-ikan orang percaya. Lihat, tangan sorga. Ini adalah bentuk pornografi yang terjadi. Kalau Anda mundur sebentar tadi, pornografi dunia akan merajalela. Dari usia muda sampai usia tua. Para politisi, negarawan, dia mengatasi semuanya. Media dipakai untuk menghancurkan anak-anak muda tanpa isi kepala lagi. Hanya menjadi robot, seperti patung. Pola-pola kebudayaan dunia disusupi semuanya. Tarian-tarian dari kuasa gelap. Kita masih sering lihat sehari-hari ya, di acara-acara. Bentuknya kuasa gelap semua, dan dia sampai pada yang terang.
kehancuran depan mata, dan dia mulai bangkit. Dia bangun. Di belakang itu ada bentuk salib, ada keruntuhan. Gereja, iya, runtuh satu persatu. Saat dia bangkit. Dia sudah sadar, aware, dia berjalan ke depan. Itu dunia di belakang, semuanya, dalam kekelaman. Masa depan, dia menyongsong masa depan. Lihat, itu adalah bentuk Piramid. bencana alam, ya, piramid ada juga, bencana alam di masa depan. Jadi itu bukan Tuhan Yesus yang tadi adalah perlambang dari Antikristos. Demikian filmnya. Jadi film ini menggambarkan apa yang akan terjadi berapa tahun terakhir? Jadi yang sudah terjadi seperti menara kembar jatuh, beberapa presiden yang sudah ada tadi digabung dengan masa depan. Jadi iPad good. Kita tahu bahwa ada kambing, ada domba kan ya. Dan dikatakan bahwa aku memelihara good. Dikendalikan semuanya, semua muka bumi. Disampaikan dalam bentuk film, dan kita bisa melihat dengan mudah, clear, jelas setelah kita mengikuti minggu lalu dan hari ini yang terjadi. Dan seharusnya pada waktu kita bisa atau kita sudah belajar tentang hal-hal seperti ini, membuat mata kita terbuka ya. Betul. Bukan hanya takut sebetulnya. Betul. Tapi kita membuat kita berjaga-jaga. Betul. Jadi kita harus berjaga-jaga dan kita melihat bahwa kita harus lebih banyak erat sama Tuhan dan tidak ada cara lain untuk lari dari semua ini. Jadi film ini menggambarkan beberapa tahun keadaan dunia yang terjadi. Ya, jadi dari menara kembar ya, rontok, kemudian presidennya sudah ada semua, kemudian peristiwa ke depan, bagaimana industri sekarang dunia sekularisme begitu menguasai dan anak-anak muda menjadi target, terus kemudian menggunakan pornografi dari segala usia. Dan kebangkitan terakhir ditutup dengan kebangkitan dari Antikristos. Mereka sudah paparkan semuanya, jadi itu yang terjadi di masa depan. Dan hanya yang mengerti yang bisa melihat ini dengan lebih jelas ya. Dengan kita ikut yang minggu lalu, yang hari ini bisa lebih jelas. Bukan untuk takut ya, tapi untuk kita lebih memahami bahwa tidak ada cara untuk lari selain kepada Tuhan Yesus. Dan waktu sudah sangat singkat. Sangat singkat. Dan mereka tidak berkeberatan untuk bercerita mengenai map ke depan. Kita pernah bahas map di beberapa waktu yang lalu, dan mereka punya map yang dibuka segamblang ini. Ini baru satu film, masih ada berapa banyak film lagi kejadian hari-hari ini. Jadi mereka sudah info sebetulnya. Ya, jadi tidak bisa disalahkan karena sudah info. Jadi kalau sampai mereka orang yang menjadi korban, bukan salah mereka. Saya rasa kita perlu berhati-hati akan hal ini, Bapak Ibu Saudara. Siapa yang bertelinga, hendaklah dia mendengar. Sampai ketemu di pelajaran berikutnya di channel ini. Tuhan Yesus memberkati.